Pak, umur 54 tahun. Kemudian diberikan kepercayaan oleh masyarakat desa Bekuan Luyang sebagai Kades baru berjalan 1 tahun. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit terkait dengan jumlah penduduk. Mungkinlah itulah sebagai awal. Jumlah penduduk desa Bekuan Luyang ini, kalau yang laki-lakinya 708 jiwa, kemudian yang perempuannya 777 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 389 kepala keluarga, dan terdiri dari 4 dusun, dusun Bekuan Hilir dan dusun Bekuan Hulu, kemudian dusun Aboy Hilir dan dusun Aboy Hulu. Kondisi warga yang Bapak pimpin di Bekuan Luyang ini seperti apa? Dari mata pencaharian, dari sisi agama, seperti apa Pak? Ya, kalau kita bicara dulu soal dari sisi agama Pak, mungkin bisa saya katakan 98% di sini agama Kristen. Kemudian mata pencarian warga itu rata-rata perkebunan sawit dengan karet. Saya itu kemudian sebagian juga masih bertani, beladang, pindah-pindah. Awalnya dulu kalau tidak salah beberapa tahun lalu ada seorang tokoh masyarakat yang namanya Pak Luyang, tokoh masyarakat, sehingga desa ini disebut menjadi desa Bekuan Luyang. Tapi kita kan baru pemekaran baru 3 periode ini. Awalnya kita gabung dengan desa Senaning. Waktu itu Bekuan ini masih sebagai dusun, dikepalai oleh kepala dusun, dan sebelumnya adalah kepala kampung, kalau dulu orang menyebut kepala kampung. Dari kepala kampung ke kepala dusun, kemudian dimekarkan jadi desa. Nah, saya kebetulan yang periode yang ketiga, bukan periode yang ketiga, ini yang ketiga gitu. Ada Kades yang pertama itu kan 2 periode, kemudian saya masuk ke menggantikan yang ketiga ini. Baru berjalan 1 tahun. Kalau Luyang Pak sebut tadi nama tokoh. Iya. Kalau Bekuan itu apa Pak? Bekuan itu berasal dari nama bambu. Iya. Nah ya, bambu besar. Bambu besar itu ya mungkin tumbuh di wilayah inilah. Waktu awal dulu kan mereka bongkar, orang tua kita bongkar lahan di sini, dia tumbuh di wilayah Bekuan ini. Jadi setelah dimekarkan jadi desa, maka jadi ditambah jadi Bekuan Luyang. Waktu masih dusun ini namanya Bekuan aja belum. Apakah ada arti atau makna dari pemberian nama Bekuan Luyang Pak? Nah, Bekuan ini karena bambu ini kan juga punya kekuatan, punya sejenis persatuan, karena dia kan punya rumpunnya besar. Nah, dia besar. Kemudian Luyang ini adalah tokoh orang zaman dulu, orang yang terkuat pada waktu itu. Mungkin kalau kita katakan ke bahasa Indonesianya ya jenis macam orang pernah jadi pahlawan gitulah. Tapi kalau bahasa kami orang Dayak mungkin mana sabong deh Pak, untuk iklia yang kuat-kuat zaman dulu tuh ya. Mungkin lah cerita. Program Bapak dan teman-teman di desa seperti apa Pak? Mungkin sedikit saya menjelaskan untuk latar belakang di tahun 2021 dan 2022. Nah, memang pada waktu itu masih masa Covid, jadi dana desa, mungkin saya bercerita soal dana desa lah Pak ya, karena untuk membiayai pembangunan dan segala kegiatan kan tidak ada dana lain kita. Walaupun ada perusahaan, tapi kita tidak ada TKD-nya. Jadi dana desa untuk 2 tahun itu difokuskan untuk penanganan Covid. Bahkan kemarin di tahun 2022 40% dari dana desa itu memang fokus untuk BLPDD. 20%-nya untuk ketahanan pangan, kemudian yang 8%-nya untuk membantu penanganan COVID-19, kemudian ada sisanya lagi itu hanya untuk personal desa, termasuk insentif RT, honor, prinsip dan segala macam. Sisi lain Pak, ada rencana kita pertama yang kita rencanakan untuk memindahkan kantor desa, karena memang posisi atau tempatnya memang tidak layak.
sudah ada rencana, mudah-mudahan ke depan ada yang bisa membantu kita. Kemarin sudah koordinasi dengan Dewan, bantu memberikan kita tanah. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti bisa terrealisasi. Mungkin masa jabatan saya paling tidak saya bisa memindahkan kantor desa ke pinggiran jalan besar, jalan raya, jalan perbatasan. Itulah. Kemudian yang lain-lain saya juga berharap untuk warga ya, meningkatkan di bidang perkebunan, terutama sawit yang menjadi penghasilan pokok warga, juga bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa Bekuan. Ada harapan Bapak untuk Bekuan ke depan? Ya, tentu pertama saya berharap kita masih tetap solid kompak seperti ini. Kemudian saya bertekad juga untuk terus meningkatkan pembangunan desa. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa membantu, terutama yang menjadi permasalahan kami, jalan yang menghubungkan dusun Bekuan Hulu dan Hilir ini dengan dusun Aboy dan Hulu dan Hilir itu sangat parah, dan saya sangat berharap supaya pemerintah bisa memperhatikan jalan yang menghubungkan dari Simpang Pak Asok ke dusun Aboy. Bu, Pak.
kantor desanya ya. Oke, makasih ya Pak.